Kota Subang, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, menyimpan sejarah panjang yang menghubungkan cerita rakyat, warisan kerajaan masa lalu, hingga perkembangan pada era kolonial dan pasca kemerdekaan. Keberadaan Subang sebagai salah satu daerah agraris strategis tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga mengukir identitas budaya yang khas. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai asal-usul Kota Subang. Legenda mengenai nama Subang berasal dari cerita rakyat yang hingga kini masih dipercaya sebagian masyarakat Sunda. Dalam kisah ini, diceritakan bahwa dahulu kala, wilayah yang kini disebut Subang adalah sebuah hutan lebat yang dihuni oleh suku-suku kecil dengan kehidupan agraris sederhana. Di tengah masyarakat ini, hiduplah seorang putri cantik bernama Nyi Subang Larang, putri seorang tokoh adat yang dihormati. Nyi Subang Larang dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga kepandaiannya dalam bercocok tanam dan merawat lingkungan. Ia memiliki sebuah subang, anting-anting besar khas Sunda, yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, subang ini bisa melindungi tanah yang dipijaknya dari bencana alam, penyakit, dan serangan musuh. Nyi Subang Larang juga disebut-sebut sebagai pelindung kesuburan tanah. Dalam salah satu versi cerita, suatu hari seorang penguasa dari kerajaan tetangga ingin menguasai wilayah Subang. Ketika pasukannya mendekat, gelang subang milik Nyi Subang Larang memancarkan cahaya terang yang menghalau pasukan tersebut. Setelah peristiwa itu, masyarakat memutuskan untuk menamakan daerah tersebut Subang sebagai penghormatan kepada putri yang melindungi tanah mereka. Legenda ini turut melambangkan kesuburan dan kekayaan alam yang menjadi ciri khas Subang hingga kini. Dalam catatan sejarah, Subang adalah bagian dari wilayah kerajaan Sunda yang pernah berjaya di tataran Pasundan. Wilayah ini berada di bawah pengaruh kerajaan Tarumanagara pada abad ke-4 hingga ke-7 dan kemudian kerajaan Pajajaran yang eksis hingga abad ke-16. Bukti keberadaan kerajaan ini dapat ditemukan melalui prasasti dan peninggalan arkeologis lainnya di sekitar Jawa Barat. Subang terletak di dataran subur yang dialiri oleh Sungai Cipunagara, menjadikannya kawasan strategis untuk pertanian dan perdagangan. Pada masa itu, wilayah ini merupakan penghasil padi, rempah-rempah, dan hasil hutan yang diperdagangkan ke berbagai daerah di Nusantara. Setelah runtuhnya Pajajaran akibat serangan Kesultanan Banten, wilayah Subang menjadi bagian dari pengaruh Islam. Penyebaran agama Islam di Subang tidak lepas dari peran para ulama yang menjadikan daerah ini sebagai pusat dakwah. Salah satu tokoh penting yang disebut dalam cerita rakyat adalah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, yang diyakini pernah menginjakkan kaki di daerah Subang dalam perjalanan dakwahnya. Pada masa kolonial Belanda, Subang menjadi salah satu wilayah yang mengalami modernisasi dalam sektor agraris. Tanah Subang yang subur dijadikan lokasi perkebunan tebu besar-besaran, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Belanda membangun pabrik gula modern di Subang, yang kemudian menjadi tulang punggung ekspor gula Hindia Belanda. Namun, di balik kejayaan ekonomi ini, rakyat Subang mengalami penderitaan yang luar biasa akibat sistem kerja paksa, kultur stelsel. Banyak petani lokal dipaksa bekerja di perkebunan tanpa mendapat upah yang layak. Kondisi ini memicu berbagai perlawanan rakyat, baik dalam bentuk sabotase maupun pemberontakan kecil. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan irigasi di Subang pada masa Belanda juga menciptakan jejak sejarah yang masih bisa dilihat hingga kini. Jalur-jalur tersebut mempermudah transportasi hasil bumi dari Subang ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Cirebon dan Batavia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Subang menjadi salah satu wilayah strategis dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebagai daerah agraris yang kaya, Subang menjadi target pasukan Belanda dalam agresi militer I dan II. Rakyat Subang turut berjuang bersama laskar-laskar Sunda untuk melawan pasukan kolonial yang ingin merebut kembali kendali atas wilayah ini. Pada masa ini pula, Subang menjadi pusat logistik untuk pasokan makanan dan bahan bakar
bagi pasukan Republik Indonesia yang beroperasi di Jawa Barat. Kisah heroik para pejuang lokal hingga kini menjadi bagian dari identitas sejarah Subang. Setelah masa kemerdekaan, Subang terus berkembang sebagai salah satu pusat agraris di Jawa Barat. Wilayah ini dikenal dengan julukan Lumbung Padi Jawa Barat karena kontribusinya yang besar terhadap produksi pangan nasional. Selain padi, Subang juga terkenal dengan produksi nanas dan tebu. Di era modern, Subang tidak hanya dikenal sebagai daerah agraris, tetapi juga tujuan wisata. Beberapa destinasi wisata terkenal di Subang adalah 1. Gunung Tangkuban Perahu, gunung berapi yang menjadi ikon wisata Jawa Barat dengan legenda Sangkuriang yang populer. 2. Pemandian Air Panas Ciater, objek wisata yang terkenal dengan air panas alami yang dipercaya memiliki khasiat kesehatan. 3. Curug Cileat, air terjun yang indah di tengah hutan, menjadi destinasi favorit wisatawan lokal. Subang juga terus mengembangkan sektor industrinya, seperti pabrik-pabrik modern di kawasan industri. Perkembangan infrastruktur, seperti jalur tol dan konektivitas dengan kota-kota besar, turut meningkatkan posisi Subang sebagai daerah strategis di Jawa Barat. Subang adalah kota dengan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Dari legenda Nyi Subang Larang hingga perjuangan rakyat melawan kolonialisme, Subang menawarkan kisah-kisah yang menginspirasi. Dengan perpaduan antara keindahan alam, potensi agraris, dan perkembangan modern, Subang menjadi simbol keberlanjutan dan kerja keras masyarakat Sunda. Hingga kini, nama Subang tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga lambang kebanggaan dan identitas masyarakatnya. Sejarah panjang ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Subang untuk terus maju dan berkembang sebagai salah satu daerah penting di Indonesia.